Pemirsa, pasangan Irish Bella dan Amar Zoni tengah berbahagia. Pasalnya, tepat pada 23 Agustus 2022 lalu, Iris melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan dengan cara operasi. Kehadiran anak kedua ini menjadi pelengkap bagi keluarga kecil mereka. Apalagi memiliki anak perempuan memang menjadi harapan Amar. Alhamdulillah ya, kali ini kan lagi rame dengan adanya metode Eraxia yang jadi setelah operasi sesar itu udah bisa mobilitas gitu, dan kebetulan di sini sama aku pun juga menjalankan hal yang sama. Jadi setelah operasi itu udah keluar ruang operasi itu udah bisa nengok kaki, udah bisa pindah ranjang sendiri tanpa bantuan suster, bahkan suami aja bingung ya. Malam udah bisa jalan. Bisa jalan-jalan gitu, jadi emang luar biasa. Senang banget pastinya karena mulai dari persiapannya aja kayak maksudnya beda gitu, karena punya anak perempuan. Mungkin bisa ngerasa kayak nanti punya temen ya, sahabat gitu. Apalagi katanya nanti kalau misalnya kita udah tua yang lebih mengurus itu pasti kan yang perempuan gitu ya. Jadi ya senang banget pastinya, dan ya gimana ya, beda lah rasanya, apalagi sekarang anak kedua gitu, jadi merasa kayak benar-benar badannya tuh berlimpah-limpah, benar-benar bisa speechless banget. Adiknya Air itu saya baru merasakan kayak melihat perempuan selain istri. Perempuan cantik banget, bayi yang tercantik banget saya pernah lihat, dengan baru lahir tapi punya bulu mata yang lentik tanpa harus dipasang, hidungnya mancung, dan yang saya sangat speechless banget, dia punya dual itu. Itu luar biasa banget sih, saya betul-betul Masya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Penantian khususnya dari saya pribadi gitu ya, penantian untuk punya anak perempuan di saat kalau dari sisi saya, perempuan yang saya miliki di dalam hidup saya selain Iris seperti ibu saya, adik saya perempuan, bahkan sampai anak saya kembar itu diambil, ya kan? Kembalilah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diganti saat ini oleh putri kami, Putih Akbar. Sama. Belum pencet. Lagi. Ya, jadi Kamu semangatnya. itu yang membuat saya tuh luar biasa banget sih rasanya, bersyukur. Digantinya tuh betul-betul indah. Memang Allah pasti akan memberikan sesuatu yang betul-betul terbaik. Lengkap sudah, Amar dan Iris memiliki sepasang anak. Kehadiran anak kedua tentu saja menjadi pelipur lara dan obat penghapus rindu Amar dan Iris kepada mendiang anak kembarnya yang telah tutup usia. Lantas benarkah anak pertama Amar Iris, Airumi Akbar, sempat merasa cemburu dengan kehadiran baby Putih Sabai Akbar? Benarkah Amar dan Iris sempat kesulitan memberi penjelasan kepada anak pertamanya jika di keluarganya telah hadir anggota baru? Itu menarik. Lucu banget. Ini udah menjadi kekhawatiran aku sih udah lama ya. Karena setiap kali waktu hamil pun dikasih tahu kayak, abang ini tuh adik kamu loh dalam perutnya. Terus dia tuh kayak pura-pura nggak mau denger gitu loh. Terus malah kayak ngambek gitu. Waduh, gimana ya kalau nanti adiknya udah lahir. Terus emang seperti itu sih awalnya. Pas pertama-tama kita ajak dideketin ke adiknya, dia nggak mau. Dia ini mulu gitu, maunya menjauh, mau keluar terus dari ruang rawat gitu. Tapi setelah beberapa kali akhirnya mau ya, udah mau dicium adiknya gitu, tapi pelan-pelan gitu. Tapi kita nggak tahu nanti bagaimana
mungkin kan pikirnya oh ini cuma babynya orang lain kah atau siapa ini baby, dia nggak tahu ini siapa, belum ingat banget itu ada dia. Jadi mungkin nanti kita lihat reaksinya bagaimana baby saat bawa pulang ya. Kemungkinan ya akan butuh waktu untuk bisa akur dulu gitu. Penasaran. Tapi jadi kalau waktu dideketin itu dia nggak mau. Tapi pas dia lagi asik main, tiba-tiba adiknya nangis kenceng kan. Terus dia tuh kayak kepo gitu, terus dia ngedeketin. Kenapa ya? Terus dia panggil mami kayak ngasih tahu ini adiknya nangis gitu, kayak gitu. Seperti itu sih, tapi belum yang akur banget, belum, masih agak canggung gitu. Pada akhirnya, baby Air pun bisa ikut merasakan kebahagiaan layaknya ayah dan bundanya. Dan menariknya, Amar dan Iris pun sudah menyiapkan kamar khusus untuk baby putih. Selain soal kamar yang sudah dipersiapkan, benarkah dalam urusan merawat anak yang baru lahir, Iris memilih untuk mengurus sendiri tanpa ada bantuan dari babysitter? Benarkah itu juga dilakukan saat ia mengasuh baby Air? Gimana udah pasti, saya saat ini sih fokus ngurus anak dulu. Biar suami lah yang lagi sibuk sekarang, sibuk bekerja. Jadi aku fokus ngurus anak dulu. Insya Allah ACS sudah ada siapun. Dan entah kenapa, tapi warnanya nggak terlalu gelui ya, lebih netral gitu. Iya itu kan, makanya namanya itu Iya, namanya pun sama. awal ini nggak Untuk belum. awal-awal ini sih belum karena Babysitternya bapaknya. untuk saat ini belum, karena ya masih bisa dihandle sendiri, kebetulan pekerjaan juga kan dibatasi, jadi masih bisa pegang sendiri. Tapi nanti kalau misalnya di waktu itu, waktu ngurus Air Rumi kan sempat ada tawaran pekerjaan syuting, jadi mau nggak mau harus pakai babysitter. Jadi lihat nantilah alurnya gimana. Kalau harus syuting lagi ya mungkin pakai babysitter, tapi kalau enggak mungkin ngurus sendiri. Di tengah rasa bahagia yang tak terhingga itu, kehadiran anak perempuan membuat Amar harus lebih ekstra dalam menjaga. Memiliki anak dua dan juga sepasang, sepertinya tak membuat Amar puas. Ia pun telah berencana bakal kembali melakukan program anak ketiga. Lantas seperti apa komentar Iris? Benarkah Iris siap kembali mengandung di tengah kondisi pasca operasi yang masih basah? Keinginan jaraknya dari anak yang pertama yang buat ya 3 tahun ya. Artinya masih menambah. Oh masih. Still. Belum. Agak serem ya. Saya rasa dia agak susah sih menemukan pasangan. Karena susah untuk menemukan orang yang sama seperti bapaknya. Ya pasti kalau ngomongin protektif, apalagi di zaman sekarang gitu kan. Di zaman sekarang anak-anak udah udah kehilangan identitas kita, dan mereka semua pasti lebih suka main K-pop gitu. Ya jadi kita harus ekstra sih sebagai seorang bapak ya. Kita harus benar-benar protektif banget dan mengajarkan anak kita untuk menjadi perempuan yang punya karakter. Perempuan itu kan definisinya menurut saya adalah perhiasan. Dan perhiasan itu kan pasti mahal ya harganya. Jadi jadilah mahal gitu. Bagaimana caranya menjadi seorang perhiasan yang betul-betul diinginkan sama semua orang, tapi tidak mudah untuk didapatkan, seperti istri. Sementara itu, Bella Sophie yang tengah hamil anak keduanya justru tetap aktif berkegiatan. Meski usia kehamilannya baru menginjak 3 bulan dan masih sangat rentan mengalami keguguran. Padahal sebelumnya ia pernah mengungkap jika kehamilannya yang kedua ini kondisi fisiknya jauh lebih ringkih ketimbang kehamilannya yang pertama. Namun hal itu sepertinya tak membuat Bella tak melakukan aktivitas apapun.
Setelah sebelumnya Bella sibuk melakukan sesi foto untuk kebutuhan produk barunya, kini ia didaulat untuk menjadi pembicara di sebuah sekolah menengah atas Jakarta Selatan. Nah itu dia tuh, saya tuh emangnya orangnya nggak bisa diem. Saya hamil muda pun nanti saya setiap hari saya kerja live kadang sampai tengah malam. Tadi malam aja live sampai jam 12, ini pagi acara lagi. Emang udah terbiasa ya, terbiasa sosok muda yang bekerja keras. Karena kalau pikir saya selagi kita sehat, kita harus menggunakan tubuh kita itu untuk hal-hal yang positif kayak gitu. Sebenarnya dokter juga bilang jangan terlalu capek, tapi tetap aja ya bandel. Jangan terlalu capek. Tapi kalau misalnya saya diem aja tuh saya malahan stres gitu loh di rumah aja. Makanya saya harus banyak kegiatannya. Di sini kan semuanya ini kan mau mengedukasi yang baik soal anak-anak muda. Karena kan mereka ini adalah penerus ya, penerus buat nanti ke depannya. Jadi kalau misalnya nanti mereka rusak, nanti pasti bangsa kita bakal rusak juga. Jadi dari semua hal, kayak tadi Bapak Wagub sampaikan, menggunakanlah sosial media yang benar, jangan menggunakan sosial media untuk ujaran kebencian atau apapun. Nah di sini saya juga nantinya bakal mengedukasi sama mereka, sosial media itu bisa dipakai untuk juga bisa menjadi peluang usaha loh. Kenapa? Karena sekarang banyak banget kayak misalnya semua usaha-usaha bisnis semua sekarang dimulai dari sosmed ya kan. Jadi kita menggunakan nanti ke depannya sosial media itu untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang benar. Nah di samping itu saya selaku founder dari skincare saya pengen kasih tahu sama anak-anak muda di sini nih, kalau misalnya ada peluang usaha yang mereka bisa lakukan gitu. Di masa pandemi sekarang, kenapa saya membuka peluang usaha ini? Karena di masa pandemi sekarang saya sedih banget ngelihat orang-orang di luar sana banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak sekali yang di PHK. Makanya itu saya hadir di sini sebagai sosok muda yang pengen merubah nih, pengen kasih tahu sama orang-orang, jangan sedih gitu. Karena kalau misalnya di PHK atau nggak ada pekerjaan, jangan sedih, dunia belum berakhir karena masih banyak banget peluang usaha yang bisa dilakukan kayak gitu. Hamil anak kedua memang tak sedikit pun mengendurkan langkah Bella untuk berkegiatan, khususnya mengedukasi para anak-anak muda tingkat SMA bagaimana membuka peluang usaha sejak dini. Lantas, bagaimana dengan kondisi janin yang ada dalam kandungan Bella? Benarkah ia tak khawatir jika ia kembali mengalami pendarahan akibat terlalu lelah beraktivitas? Dan benarkah Bella sempat dilarang berkegiatan oleh suami Daniel Rigan? Pastilah, pasti biasanya kalau suami lagi di sini setiap hari aku mau kemana pun pasti ditemenin ya. Tapi sekarang karena lagi jauh ada urusan penting, urusan kerjaan, makanya nggak ditemenin. Protek banget kayak setiap saat harus kabarin, harus sudah makan belum, terus ingetin selalu jangan kecapean gitu aja sih. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki usia 3 bulan lebih. Kemarin 2 hari lalu baru cek juga ke dokter, alhamdulillah sehat banget. Terus sudah ada kakinya, alhamdulillah udah tangan gitu, lucu, alhamdulillah. Ya kemarin itu kan mungkin karena mungkin kan saya ada pengentalan darah, jadi memang darah keluar itu sangat gampang gitu loh. Jadi mungkin kemarin setelah dari dokter sudah memberikan suntikan, obat dan lain-lain semua. Karena memang saya tuh masalahnya itu darah saya tuh sangat kental banget. Jadi emang harus program bayi tabung dan waktu pendarahan itu memang ada sedikit masalah gitu. Tapi alhamdulillah sudah ditangani sama dokter, sudah diberikan suntikan penguat, diinfus juga, terus udah itu dikasih obat-obatan.